bagaimana mengetahui satu hadis yang benar dan bisa diamalkan dengan yang bermasalah. Nanti kita akan turunkan, dan saya sudah menuliskan satu buku di dalamnya sebagai contoh, menyoal hadis populer. Nanti ada bahasan-bahasan yang disebut populer hadis padahal bukan hadis. Pernah dengar kalimat ini? Makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Pernah dengar? Itu ternyata bukan hadis. Nggak pakai bukan hadis. Ya. Itu hadis palsu. Saking palsunya, di kitab hadis palsu pun tidak ditemukan. Saking palsunya. Cuman ada nanti di kitabnya Imam As-Suyuti, Ar-Rahmah, ya, Ar-Rahmah fit Tibbi wal Hikmah. Jadi nanti ada kisah lah pokoknya di situ yang sebetulnya kisahnya tidak terkait dengan hadis, tapi kisah nanti seorang raja yang ingin mendapatkan masukan tentang cara hidup sehat yang bebas dari penyakit. Maka dikumpulkan 4 dokter nanti. Ya, ada dokter yang dari Sudan, ada dokter dari Irak, dokter dari Persia, India, ada dokter dari Romawi. Dikumpulkan semua memberikan saran. Ada yang mengatakan makan biji ihlilaj. Ada yang mengatakan makan biji rasyad. Ada yang mengatakan Anda cukup minum setiap bangun dari tidur, minumlah beberapa teguk air. Baik, semuanya ketika menyampaikan itu diterima oleh raja. Bagus, 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 bagus. Baik, yang keempat dari Sudan diam saja. Ketika ditanya kenapa Anda diam saja? Kata beliau, semua itu bagus, tapi masih ada efek sampingnya. Banyak minum air, tapi tidak dibarengi yang lain, maka akan ada efek sampingnya kepada lambung. Biji rasyad, ihlilaj itu bagus, ya, tapi ke pencernaan ada dampaknya pula. Lalu apa solusinya? Beliau diam, dengan hormat pada dokter yang lain mengatakan, lihat baik-baik, kami punya kebiasaan, kalau paduka ingin sehat tanpa efek samping, maka biasakanlah, makanlah saat paduka merasa lapar, dan angkat tangan paduka dari makanan sebelum paduka merasa kenyang. Maka di sini muncullah kalimat mutiara dari kalimat ini, makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Tidak ada hubungan dengan hadis Nabi SAW. Pesannya bagus, tapi tidak setiap pesan yang bagus harus menjadi hadis. Jelas ya? Ada nanti prinsip-prinsip dalam hadis yang dikembangkan oleh kaul-kaul ulama. Pernah dengar perbedaan adalah rahmat? Itu bukan hadis, tapi hadis palsu.